Pengertian pendekatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan adalah satu, proses pembuatan atau cara mendekati, dan yang kedua, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. B. Pendekatan dalam filsafat pendidikan Islam. Menurut Jalaluddin dan Usman Said pada garis besarnya ada dua metode pokok dalam mempelajari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, pendekatan terhadap wahyu. Yang kedua, pendekatan terhadap sejarah. Beberapa metode pendekatan pengembangan filsafat pendidikan Islam yaitu: satu, pendekatan normatif, yang kedua pendekatan historis, yang ketiga pendekatan bahasa atau linguistik, yang keempat pendekatan kontekstual, yang kelima pendekatan filsafat tradisional. Yang keenam, pendekatan filsafat kritis. Pendekatan ini memiliki 3 ciri utama, yaitu A. Kajian filsafat selalu terarah pada perumusan ide-ide dasar terhadap objek persoalan yang sedang dikaji. B. Perumusan ide-ide dasar itu dapat menciptakan berpikir kritis. C. Kajian filsafat dapat membentuk mentalitas dan kepribadian yang mengutamakan kebebasan intelektual sehingga terbebas dari dogmatis dan fanatisme. 7. Pendekatan hermeneutik, dan yang terakhir pendekatan perbandingan. Ontologi. Pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos, being, dan logos atau logis. Jadi ontologi adalah the theory of being atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuatu yang ada sepanjang sesuatu itu ada. 2. Hubungan ontologi dengan filsafat pendidikan Islam. Telah kita ketahui bersama bahwasanya ontologi ialah suatu kajian keilmuan yang berpusat pada pembahasan tentang hakikat. Ketika ontologi dikaitkan dengan filsafat pendidikan, maka akan muncullah suatu hubungan mengenai pendidikan, mengenai ontologi filsafat pendidikan. D. Epistemologi. Pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari kata Yunani episteme dan logos. Epistem berarti pengetahuan, logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana terjadinya, serta bagaimana proses terjadinya. Berikut adalah aliran-aliran dalam epistemologi. Yang pertama ada rasionalisme, yang kedua empirisme, yang ketiga realisme, yang keempat kritisisme, yang kelima positivisme, yang keenam skeptisme, dan yang ketujuh pragmatisme. Baik, selanjutnya aksiologis. Yang pertama, pengertian aksiologis. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios yang berarti nilai dan kata logos berarti teori. Jadi, aksiologis merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai. Kemudian yang kedua, implikasi aksiologis dengan filsafat pendidikan. Implikasi aksiologis dalam kehidupan manusia dan membinakannya dalam kepribadian peserta didik. Memang tidak menjelaskan apakah yang baik itu benar, buruk, dan jahat bukanlah sesuatu yang mudah. Selanjutnya, nilai-nilai yang harus dimuat dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama,
mengandung petunjuk akhlak. Kemudian yang kedua, mengandung upaya kesejahteraan hidup manusia di bumi dan kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya, mengandung usaha keras untuk meraih kehidupan yang baik. Dan yang terakhir, mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan kehidupan dunia dan kepentingan kehidupan akhirat.